di channel saya. Sekarang ganti namanya menjadi Tholibul Ilmi. Buat para penonton sebelumnya, maafin karena jarang upload videonya. Emang agak sibuk juga, ditambah memang banyak problem di bulan-bulan kemarin, yakni bulan puasa ada banyak problem. Terus sebelum bulan puasa terakhir saya upload itu bulan Februari Januari ya, lupa pokoknya lah, bulan sekitaran lah tahun 2026 masih, karena berhubungan masih menyangkut tentang soal ingin menjadi versi terbaikmu. Soal video kemarin kita udah membahas tutorial menjadi versi terbaikmu. Yang kemarin itu kita harus dengan tidak melakukan emosi, harus dengan jernih gitu untuk mengatasi segala masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membagikan masih temanya sama ya, tentang berbuat baik. Sebelumnya ini juga Tholibul Ilmi ini dikatakan artinya menuntut ilmu kan. Jadi channel YouTube yang sekarang ini adalah khusus gudangnya ilmu, khazanah. Nah, semuanya saya mengucapkan sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf bila ada salah kata dalam membuat video atau ucapan disengaja atau tidak disengaja, karena video ini hanyalah untuk mengajak kalian jangan lupa tonton terus video ini, karena di video ini saya bagikan tentang hal-hal yang baik yang akan meningkatkan versi kamu, maupun itu kamu walaupun sudah berproses, tapi berproses nih, misalkan kamu udah good, udah bagus, udah sukses, tapi tetap video ini adalah saran untuk kalian menjadi baik, biar kalian makin meningkat, stabil, biar kalian benar-benar orang menjadi yang terkuat di generasi Gen Z ini. Kita buktikan ke generasi-generasi yang akan datang bahwa Gen Z kuat, Gen Z hebat. Nah, tema yang akan saya bawa hari ini emang ya berbuat baik, yakni kebiasaan orang baik. Meminimalisirkan kebiasaan itu membaca buku. Yang pertama, kebiasaan orang baik yang pertama membaca buku, karena dari buku kita akan tahu semuanya, terjelas tertulis bahwasannya cara-cara untuk mempelajari, misalkan ini ilmu kimia organik. Di sini tertulis bahwa ilmu ini menyangkut ilmu biokimia, kedokteran, mikrobiologi, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ada banyak di sini bidang-bidang studi yang mencakup obat-obatan. Di sini awal semuanya dibentuk obat-obatan atau manajemen lain deh, ilmu-ilmu manajemen lain, manajemen agro, manajemen apa namanya, roti ya, pembuatan roti atau hukum atau apa gitu dan lain-lain, semuanya tertulis di buku. Jangan lupa buku itu wajib dibaca ya, itu tadi makanya saya bilang Tholibul Ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim, jadi benar-benar diwajibkan. Yang kedua, kebiasaannya itu disiplin. Sebelumnya udah tadi dibahas barusan. Kedua, disiplin. Disiplin adalah cara kita manajemen waktu, yakni jangan begadang. Intinya berbanyak hal-hal yang bermanfaat. Kita banyakin ikut kajian atau sharing dengan rekan kerjanya, atau baca berita. Jangan kebanyakan scroll HP juga. Boleh kalian membaca tentang berita-berita yang lagi viral atau yang lagi apa, biar kalian menemukan bagaimana solusinya, itu boleh banget. Itu justru kalian akan timbul filsafatnya. Nah, atur juga jadwal makan ya, ini sangat
terpengaruh. Kalau saya ya makan 3 hari sehari lah, kadang 2 hari. Itu makan atau konsumsi seperti ya, kalau misalkan kalian punya agak penyakit kayak tiba-tiba kurang darah atau kolesterol atau apa itu ya, kontrol juga, karena itu untuk kebaikan. Kalau misalkan sehat-sehat aja ya cegah gitu agar tidak dapat penyakit. Itu dengan cara apa? Pola makannya sehat, 4 sehat 5 sempurna, atau ini apa, rutin olahraga. Lalu jangan lupa berhenti merokok juga, karena ini baik sebenarnya. Untuk kalian yang ingin berhenti merokok emang susah ya, sekarang hampir semua orang laki-laki itu hampir perokok. Nah, cara berhentinya sebenarnya cukup mudah ya. Kalau saya sendiri paling ngopi ya kebanyakan. Kalau ngerokok itu udah berhentilah, jarang. Banyak motivasi dari yang lain. Itu dengan kita berhenti merokok, otomatis uang yang akan kita lakukan bisa kekumpul gitu. Jangan kumpulin buat hal-hal yang bermanfaat gitu, buat hal yang baik, karena berhenti rokok itu baik gitu niatnya. Kelilah kalau saya gitu. Jadi berhenti merokok itu adalah baik. Uangnya bisa saya tabung dengan cara tabungan simple kayak di Dana, BRI atau apa itu, atau Sibang ya, atau Sibang. Nah, si uangnya buat apa dikumpulin? Jangan dibeliin rokok lagi satu slop. Misalkan mentang-mentang udah beli ngerokok, nggak ngerokok sebungkus sehari, ngumpul uangnya hampir misalkan berapa ya, juta lah, atau 1 tahun udah berhenti ngerokok, tiba-tiba beli rokok 2 slop. Nah, memanfaatkan ya, saran saya tuh kayak style ya, kayak baju atau outfit kita lah, perbaiki lah, karena kita juga ingin dilihat tampil baik kan, intinya kebalik lagi, tampil baik, tampil bagus lah, ya dipandangnya bagus itu sama udah mah baik, bagus, ganteng, udah ini hanya untuk laki-laki dulu ya, nanti untuk perempuan. Selanjutnya kita tadi berhenti merokok udah, jangan lupa ya berhenti kayak konsumsi alkohol lah. Sehari mungkin ada yang suka minum alkohol di sini, ada pasti. Janganlah, kalau ingin misalkan niat menjadi orang baik itu, hal-hal positif itu semuanya dikeluarin, karena kelak kalian berkumpul itu kalian menjadi salah satu circle yang baik. Orang baik, circle-nya itu semuanya baik ya, gak ada yang suka ini yang negatif, gak ada di situ, karena mereka itu ingin tumbuh berkembang, bukan gugur. Nah, jadi berhentilah merokok dan minum, apalagi obat-obatan ya. Ya mungkin kalau misalkan obat yang tadi normal kayak dipergunakan dengan baik, ya dipergunakan dengan bagus, dipergunakan dengan baik, pas gitu, bukan hal-hal yang tidak baik kayak konsumsi obat-obatan apalah itu yang emang membuat banyak yang bilang konsumsi obat kayak kuat gitulah, jadi tramadol misalkan atau apa, membuat badan kita menjadi fit. Sebenarnya dampaknya banyak ya, nanti mungkin nggak kerasa umur 20-an, mungkin nanti kerasanya ketika umur 2 kali lipat dari 20, 40 misalkan 40-an. Nah, mumpung pada muda-muda nih, termasuk Gen Z ya, pasti umurnya menginjak 20-an. Banyak kok yang akan memotivasi kalian untuk tumbuh baik tadi. Yang kedua, disiplin udah, yang meliputi manajemen waktu, pola makan, serta stop hal-hal yang buruk kayak ngerokok. Selanjutnya yang terakhir cuma ada 3 ya tadi, dari membaca buku, kebiasaan orang baik itu
baca buku, disiplin, dan ini yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lingkungan, circle. Nah, jadi ketika kalian dua tadi udah membaca buku, udah disiplin, udah larilah, kalian larilah. Jangan hanya sendirian juga kalian hidup menjadi orang baik, karena orang baik itu nggak akan bisa dia finansialnya stabil, karena menjadi baik itu akan memakan banyak uang ya. Salah satunya kalian ini buku ini juga beli kan. Terus kalian misalkan baiknya dalam hal-hal spiritual ya, kayak misalnya untuk saya ini agama Islam, sodako kan nanti insya Allah melipat gandakan atau nanti kelak diberikan yang terbaik gitu. Jadi misalkan kita sodako 10.000, mudah-mudahan tahun depan atau bulan depan atau bulan depannya lagi bisa digandakan gitu, jadi 10.000 kali lipat. Lalu larilah ke lingkungan, jangan diam diri saja. Ibaratkannya gini, kalian sudah siap modal. Kalau misalkan kita di dunia ini ya ingatlah zaman dulu lah, modal kita punya kelereng, misalkan main kelereng nih, modal kelereng kita punya kelereng 5-20 piece, kita pasang taruhan, yakni kelereng ini adalah buku dan taruhan ini adalah ilmu, pasang orang yang berilmu juga. Nah, kelak kalian akan berbagi, sharing ilmu banyak dari orang-orang yang sering membaca buku apa, buku ini, buku itu, buku ini. Nah, timbullah rasa saling masuk, saling mendengarkan. Itu pasti banyak orang yang saling mendengarkan karena mereka tahu itu, rasa bahwa lingkungan ini itu positif. Banyak orang-orang yang berbicaranya itu full dengan kata-kata yang ada di buku itu. Nah, jadi itu untuk saya terakhir, lingkungan ya, cari lingkungan positif, karena keluarkanlah apa yang kalian punya, hal-hal kebaikan, kekuatan kalian keluarkan di situ bersama orang-orang kalian, ngobrol kalian seset dengan hal-hal yang ada di buku, dengan sesuai ucapan yang ada di buku. Insya Allah orang juga akan menerima pendapat kalian, lalu kalian juga akan mendapatkan ilmu baru di situ, dan kelak kalian akan menjadi berkembang, menjadi salah satu lingkungan yang kuat, yang nggak akan bisa dipatahkan, yang nggak akan bisa runtuh gitu. Nah, mungkin itu saja yang video malam ini. Selamat beristirahat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel ini. Mari kita bersama-sama tumbuh, karena saya juga membutuhkan kalian dalam tumbuh. Nah, artinya kita di sini tumbuh bareng. Next, saya akan upload video tentang masih berbuat kebaikan, yakni mungkin untuk episode tentang ilmu flora fauna itu ada di reels ya, banyak saya upload. Ini hanya untuk menjadi membuat kebaikan kita, karena ilmu itu boy atau perempuan, ilmu itu tidak akan hilang ketika kita menjauhi maksiat, karena ilmu itu akan kekal abadi di dalam otak kita. Ketika kita bermaksiat, ilmu itu akan hilang itu. Nah, saya tahu ngobrol gitu dari siapa? Dari orang yang menyukai hal-hal bidang agama gitu. Agamanya agama Islam, itu basisnya pondok pesantren, saya tahu gitu. Saya tahu dari orang, dan orang itu tahu juga dari buku. Gak tahu ya kitabnya apa, mungkin saya kurang dalam hal itu. Dan saya juga masih belajar. Ini saja perbincangan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena channel ini butuh support dari kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan tapi ibadul qadri syukran ala muslim wa